warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yudi Supriyadi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kertawanan. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Lutfiani Suardi sebagai guru kelas 5. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan perbincangan terkait pra-observasi, di mana percakapan pra-observasi yang akan kita lakukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Baiklah Bu, kita awali. Kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di kelas? Tujuan pembelajaran menurut RPP atau rencana pelaksana pembelajaran di kelas saya susun. Yang pertama, melalui membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Lalu yang kedua, dengan membuat diagram, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Dan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan alur secara dengan. Baiklah Bu, itu merupakan tujuan dari pembelajaran nanti yang akan Ibu capai. Selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Area pengembangan yang akan saya kembangkan nanti, yang pertama itu sikap, dengan melakukan observasi terhadap anak selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pengetahuannya dengan menjawab soal yang diberikan, tes tertulis. Dan yang ketiga, keterampilan dengan berdiskusi dan mempresentasikan hasil pengamatan anak di depan kelas. Jadi ada pengembangannya, diantaranya satu sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Ya. Selanjutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Rencana pembelajaran yang nanti akan saya lakukan di kelas yaitu dengan menerapkan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan minat bakat siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya saya akan membagi kelompok siswa menurut minat dan bakatnya dan akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dan untuk metodenya, saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, media apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan yang pertama ada buku teks, yang kedua video pembelajaran terkait konduktor dan isolator, dan ada juga LKPD. Oke. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih kegiatan observasi akademik kelas Ibu bisa dilaksanakan? Insya Allah pada hari Kamis tanggal 29 ini ya Pak. Ya, hari Kamis. Karena ya sesuai dengan jadwal pelajarannya. Oh iya. Itu sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, apa saja yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari kegiatan observasi ini, saya mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang nanti harus saya lakukan di kelas dan apa saja yang harus saya persiapkan nantinya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, itulah perbincangan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Lutfiani Suardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Pembelajaran hari
Dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bisa? Bisa. Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semua tangannya diangkat ke atas ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Cek kehadiran dulu ya. Alfi, Hadir. Alis, Akila. Sebelum belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, semangat belajar kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Oke, berdiri. Kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, kita membuat dulu kesepakatan kelas. Mau seperti apa pembelajaran kita hari ini? Siap? Siap. Kelompok ini dulu. Silakan dari kelompok ini dulu. Mau apa kesepakatannya? Tidak membuang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Sebaliknya. Di kelompok ini? Tidak mengejek teman. Setuju? Silakan kelompok ini mau. Pembelajaran yang menyenangkan. Ini pembelajarannya ya menyenangkan. Nanti semuanya harus semangat ya belajarnya. Oke, yang selanjutnya kalian pejamkan matanya sebentar. Pejamkan matanya. Hilangkan segala beban pikiran. Hilangkan dulu apa? Ya, beban pikiran kalian. Bayangkan kalian sekarang sedang berada di sisi pantai yang indah. Relax, tarik nafas. Keluarkan. Apa perasaan kalian setelah barusan merefleksikan? Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kalor. Masih ingat tidak apa itu kalor? Panas. Ada yang menjelaskan kalor itu apa? Sesuatu yang berbeda dari yang suhu tinggi dan yang masuk dalam bila kemudian itu tersebut. Tepuk tangan untuk Mas Riko. Akan lanjut kepada materi konduktor dan isolator ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara cepat dengan membaca buku teks ya. Yang kedua, kalian mampu menyajikan hasil kesimpulan teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Dapat dipahami? Akan kalian buka buku temanya di halaman 137. Ditarik ke sana. Sudah selesai membacanya? Sudah. Sekarang di sini gua akan bagikan LKPD yang harus kalian isi. Kalian cari dari bacaan yang barusan kalian baca, yaitu satu pokok pikirannya, yang kedua kata-kata penting atau kata-kata yang sulit, lalu kalian jelaskan dalam bentuk kalimat ya. Oke, silakan kalian boleh mengisi
pada gambar yang sudah dibagikan. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Silakan coba tangannya. Silakan. Pilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Kata-kata pentingnya bahan. Contoh kalimat, di rumah saya banyak bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Ya. Ibu di sini punya video pembelajaran tentang konduktor dan isolator ya, bahan-bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator. Bahan pembatas panas terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sifat konduktor adalah konduktif. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa alat masak yang terbuat dari logam. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator berguna sebagai penopang bulan atau pemisah antara konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan kayu, kain, plastik. Contohnya sendok kayu, sarung tangan masak, dan kain. Hati-hati ketika memasak ya teman-teman. Saya menonton video barusan, apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut? Bahan pengantar ada yang disebut konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Biasanya terbuat dari apa? Contoh pada peralatan yang ada di sekitar kita apa? Baja, panci. Kalau isolator apa? Tidak dapat menghantarkan. Biasanya terbuat dari bahan apa saja? Contohnya? Sendok kayu. Bisa kalian perhatikan atau amati di rumah punya panci kecil yang ada gagangnya, punya tidak? Punya. Coba kalian perhatikan, wadah pancinya itu terbuat dari bahan apa? Besi atau aluminium. Kalau pegangannya di ujungnya terbuat dari bahan apa? Itu supaya panasnya tidak merambat. Sini ibu punya gambar apa ini, Ci? Ini yang pertama ada gambar kayak mau nangis ya, yang kedua ada gambar senyum atau senyum, lalu yang bawahnya ada Tertawa. Ibu mau tanya, perasaan apa yang sekarang sedang kalian rasakan? Apakah kalian sedang sedih atau sedang senang atau mau nangis?
bukan kesimpulan. Refleksi dari video yang tadi kalian tonton ya. Boleh berupa rangkuman, boleh berupa gambar atau apa saja, silakan kalian sampaikan, tuangkan di buku tulis kalian. Hah? Buku Sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu ke depan. Kelompok ini mau maju terlebih dahulu. Isi dari video adalah nama, bahan konduktor, dan isolator. Bahan pengantar panas dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Nomor 1, konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sifat konduktor adalah konduktif. Bahan konduktor terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya, panci, wajan, penggorengan, dan lain-lain. Nomor 2 adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator berguna sebagai penopang beban atau pemisah antar konduktor. Bahan isolator terbuat dari kayu, kain, plastik. Contoh, sendok kayu, sarung tangan masak, kain lap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Silakan deh. Pikiran, bahan konduktor dan isolator. Bahan pengantar panas, konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan dengan baik. Sifat konduktif seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya panci, wajan, penggorengan, dan lain-lain. Bahan pengantar panas, isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas sebagai penopang beban atau pemisah antar konduktor. Contoh bahan kayu, kain, plastik, sendok kayu, sarung tangan, masak, kain lap. Baiklah anak-anak, di sini Ibu punya LKPD ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, silakan kalian isi tiap kelompok ya berdiskusi. Thank you.
Sudah selesai? Sudah. Kesimpulannya. Silakan siapa yang mau ke depan untuk menyampaikan kesimpulan hari pembelajaran hari ini. Silakan deh Kak. Dengan kegiatan membaca teks bacaan saya mampu melakukan pokok pikiran dan menemukan kata kunci atau kata-kata yang sulit dipahami. Solator bahan sudah belajar tentang bahan pengantar panas yang dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan dengan baik. Konduktor adalah bahan konduktor terbuat dari bahan seperti aluminium dan timah. Contohnya panci, wajan, isolator adalah bahan yang tidak dapat isolator kemungkinan sebagai pengekang, perubahan atau pengisah antar konduktor bahan tersebut sebuah seperti kayu, kain, plastik. Contoh, sendok, kayu, tarik kayu, Silakan bahan-bahan pengantar panas yaitu isolator dan konduktor. Yang ingin saya ketahui adalah bahan semi konduktor, dan saya akan berusaha menceritakan dengan membaca semi misalnya beratus atau belajar atau mencari dari Terima kasih kepada DKI telah membacakan dan menyampaikan kesimpulannya ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, coba kalian semua berdiri dulu, kita akan menyanyikan dulu lagu spesial supaya semangat. Itu saja pembelajaran untuk hari ini ya, tentang bahan-bahan konduktor dan isolator. Hari berikutnya untuk besok kita akan mempelajari penggunaan bahan konduktor dan isolator ya. Silakan kalian boleh cari dulu referensi atau materinya boleh dari Google ya, boleh bertanya kepada orang tua atau siapapun ya. Silakan alat-alat tulisnya boleh dibereskan. Semuanya silakan sebelum pulang kita berdoa dulu ya, pimpin mereka ini. Sikap berdiri. Salam. Kembali doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
diterima dengan selamat. Amin. Tinggi dulu yang kuat supaya tertinggi. Singkatnya di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada percakapan pasca observasi, di mana pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Lutfiani Suwardi dan Bapak Galis sebagai pengajar praktik. Baiklah, untuk percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kemarin sudah tercapai apa dulu? Setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya Pak, alhamdulillah sekitar 85% tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Pak, karena peserta didik itu sudah mampu mencari kata kunci atau kata-kata penting, sudah bisa menjelaskan gitu, dan mereka juga sudah bisa merangkum materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Pada pengembangan diri yang menunjukkan pada pembelajaran kemarin antaranya sikap, pengetahuan dan keterampilan. Apakah ada kendala atau tantangan yang Ibu rasakan ketika Ibu melakukan pengembangan? Ada beberapa kendala yang saya rasakan, dan itu banyaknya di peserta didik ya. Seperti di sikap, jadi masih ada siswa yang seperti malas gitu ya, ketika dikasih tugas kelompok dia tidak ikut mengerjakan gitu, cuek-cuek saja. Dan juga dalam pengetahuan mungkin keterampilannya, siswa yang ketika saya memberikan pertanyaan yang menjawab selalu itu dan itu saja gitu Pak, jadi yang lainnya tidak ada keinginan untuk mencoba. Lantas langkah ataupun apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi mereka yang kurang dalam praktik dalam belajar ini? Mungkin karena ini hal pertama ya Pak, saya menerapkan pembelajaran di berdiferensiasi. Nah, untuk selanjutnya ini saya mencoba menerapkan kembali pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya, supaya mereka bisa lebih aktif, lebih memahami untuk pembelajaran berikutnya. Lantas apa Ibu mau melaksanakan? Mungkin karena bulan ini nanti akan terhalang dulu oleh bulan Ramadan ya Pak, ada pesantren Ramadan, jadi rencananya saya akan melaksanakan kembali itu pada bulan ya, pada materi pengaruh kawan pada kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sosial. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak Gali. Ya, terima kasih Pak Yudi yang telah memberikan waktunya. Untuk hari ini kita sedang melakukan pasca observasi Ibu Lutfi dan Pak Yudi. Tujuan percakapan kali ini yaitu mengamati dan meningkatkan keterampilan coaching supervisi akademik. Ya, mungkin Bu Lutfi, betulnya tadi itu dari Pak tentunya.
pra sampai ke observasi, dan pasca observasi itu adalah kegiatan peningkatan keterampilan coaching yang dilakukan yang nantinya ke depannya dilakukan ketika Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini menjadi kepala sekolah. Saat ada kegiatan observasi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya di TNI sekarang ada observasi kelas yang dilakukan oleh observer atau supervisor mungkin ya, seperti itu, tidak muncul paradigma yang menakutkan ataupun yang tegang dan lain sebagainya. Nah, dengan coaching seperti ini prinsipnya apa kalau prinsip? Dan saya tambahkan prinsip coaching itu yang pertama yaitu penempatan. Jadi saling bermitra, tidak ada istilah pimpinan dan bawah. Jadi kita kalau tidak bermitra dengan dewan maka itu tujuan percakapan tadi sudah terdengar bahwa terjadi ada percakapan observasi dan observasi yang tadi ditanyakan. Tujuan pembelajaran tercapai, tujuan pembelajaran sudah tercapai alhamdulillah. Lalu ada juga umpan balik dari area pengembangan ini yang nantinya Ibu Lutfi akan lakukan ke depannya. Tadi sudah terdengar bahwa bulan depan Ibu akan menerapkan lagi pembelajaran diferensiasi karena bulan ini tadi ada terpotong oleh pembelajaran di bulan Ramadan. Itu percakapan umpan baliknya, dan rencana aksi ke depannya mungkin nanti juga akan menerapkan baik dari segi administrasi maupun di pembelajaran di kelasnya dengan cara menerapkan pembelajaran dan diferensiasi walaupun memang kita masih proses belajar ya Ibu. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit pertanyaan atau misalnya tadi ada pembelajaran pembagian kelas siswanya bahwa ini dan lain sebagainya seperti itu tadi kurang interaktif terhadap pembelajaran kita. Itu kalau misalnya saya tanya bagaimana untuk mengkondisikan kelasnya seperti itu dengan cara apa yang program guru penggerak ini. Media ya Pak ya. Iya. Jadi kita memberikan apa sesuai dengan apa yang menarik bagi anak gitu. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban Pak Yudi. Bisa dengan cara tadi ice breaking, lalu kita menggunakan media interaktif agar siswanya juga semakin termotivasi untuk belajar. Terutama di guru penggerak nanti Ibu dan mungkin Ibu ada ketertarikan ikut di guru penggerak selanjutnya, di angkatan selanjutnya ada istilah keterampilan sosial emosional. Kita semakin dekat dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain diferensiasi nanti ada keterampilan sosio emosional begitu ya. Mungkin itu saja mungkin Pak Yudi. Oke, Saya kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Garis dan Ibu Lutfi. Demikianlah percakapan pada observasi yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.